Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Adisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, ada satu pertanyaan tentang pedet dan ketela yang hari ini akan kita bahas. Pertanyaannya dari Devi Deyuna. Dok, mau tanya, sapi pedet usia 2 bulan saya kasih comboran ketela mentah dicacah, apa boleh? Karena akhir-akhir ini kok teletongnya mencret agak berlendir. Apa ini gara-gara comboran ketela? Nah, dari permasalahan yang dialami oleh Devi Deyuna, kita bisa membagi menjadi 5 poin bahasan. Yang pertama, racun ketela itu apa? Oke, resiko bila pedet kita makan ketela. Yang ketiga, cara mengolah ketela agar bisa dikonsumsi oleh sapi. Yang keempat, cara kerja racun sianida. Dan yang kelima, cara memberikan bila kita mau memberikan ketela atau ampas ketela pada sapi atau pedet kita. Siap? Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada, itu adalah bahasan yang hari ini akan kita sampaikan. Yang pertama, kenapa pedet kok bisa mencret berlendir ketika diberi ketela? Siap? Karena terjadi perubahan makanan. Dari yang semula susu ditambah hijauan, lah kok ini ditambah comboran ketela, Laskar Ngarit. Ini sangat berpengaruh. Nah, Laskar Ngarit, yang perlu kita pahami adalah seekor pedet usia 4 sampai 5 minggu sampai 12 minggu bisa lebih, itu terjadi masa transisi atau masa pindah dari lambung yang fungsinya 1 menuju lambung yang fungsinya 4 atau fungsi lambung dewasa atau fungsi lambung ganda. Nah, jangan heran ketika sapi kita usia 1 bulan itu sudah mulai temil-temil rumput, sudah mulai icip-icip jerami. Karena secara insting sapi pedet itu akan penasaran ketika ada sesuatu yang ada di dekatnya, dia akan mencium dan akan mencoba memakannya. Oke, itu poin yang pertama. Nah, racun yang ada di ketela itu sudah 2 atau 3 video kita bahas. Itu mengandung yang namanya asam sianida atau HCN. Jadi asam sianida ini terdapat pada ketela, di mana bila kulit ketela ini kita potong dan di situ ada warna biru atau ungu, maka di situ menandakan tingginya kadar sianida dalam ketela itu. Nah, kita manusia konsentrasi dari sianida yang ada di ketela kan dikupas. Setelah dikupas kan rata-rata ketela direndam. Setelah direndam baru dicacah. Kadang direndam lagi baru dikukus atau digoreng atau diselep atau diparut. Berarti kan sudah diolah dulu nih. Maka racun sianidanya sudah hilang. Dan konsentrasi dari racun sianida yang ada di ketela ketika masuk ke tubuh manusia itu masih ditolerir. Siap, Laskar Ngarit. Lalu bahasan selanjutnya adalah resiko ketika sapi kita atau pedet kita itu mengkonsumsi ketela. Baik itu kulitnya, apalagi baik itu bungkilnya atau itu ampas atau sisanya. Oke, bila sapinya dewasa, seekor sapi akan lebih kuat menerima si ketela ini, mentok diare. Kecuali bila jenengan memberikan ketela, Laskar Ngarit, itu dalam bentuk yang ekstrim. Jadi jenengan memberikan ketela biasanya hijauan, lalu jenengan atau rumput ya, lalu jenengan panen telornya dicacah tanpa direndam langsung dikasihkan. Ini rentan terjadi asidosis atau rentan terjadi kembung. Resikonya karena apa? Karena terjadi perubahan makanan yang mendadak dari yang semula hijauan sekarang ada ketelanya. Siap, Laskar Ngarit. Nah, bila ketela ini diberikan pada pedet, untung sapinya Devi Deyuna ini pedetnya hanya diare.
belum sampai keracunan, belum sampai ngos-ngosan, belum sampai ngiler, dan belum sampai sesak nafas atau mati. Lalu pertanyaannya, loh dok, sapi saya baik-baik saja tuh dikasih ketela. Tingkat sensitivitas seekor sapi, masing-masing sapi terhadap racun itu berbeda. Siap, Laskar Ngarit. Kesimpulannya adalah, apakah tidak boleh? Boleh, selama ketela ini sudah diberikan pada sapi yang sudah teradaptasi dengan baik atas pemberian ketela. Saya beberapa kali ketemu kasus mengalami asidosis, mengalami sesak nafas. Karena apa? Karena si sapi itu terlalu tinggi pemberian ketela daripada hijauan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketela yang diberikan dalam kondisi basi itu cenderung mengancam metabolisme yang ada di dalam lambung, Laskar Ngarit. Oke, seperti itu. Lalu bagaimana cara mengolah ketela? Sama seperti kita, ya, manusia. Oke, ketika ketela kita cabut, kita kupas, yang pertama kali dilakukan biasanya adalah merendam atau mengalirkan. Jadi konkret, ketika jenengan memberikan bungkil atau ampas ketela, ya, sisa-sisa yang tidak digunakan, maka jenengan sebaiknya merendam si ketela supaya resiko keberadaan sianida yang ada di ketela ini bisa larut ikut air. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah direndam, kan ini kecut ya, kalau seandainya tidak di air mengalir, disiram dulu atau dialirkan. Supaya apa? Supaya resiko racun sianida, getah-getah yang ada ini bisa terbuang ikut air yang mengalir itu, Laskar Ngarit. Oke, lalu yang ketiga, setelah merendam dan mengalirkan, jenengan bisa menjemur. Menjemur artinya mengeringkan, membuang sisa air yang ada di dalam ketela itu tadi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketela lebih baik dimasak dulu, diberikan dalam bentuk kering, atau diberikan dalam bentuk basah? Yang penting adalah ketela ini sudah bebas dari sianida, sudah tidak dalam kondisi kecut atau asam, maka ini aman diberikan untuk sapi dengan catatan diberikannya secara bertahap sehingga terjadi adaptasi dari lambung terhadap perubahan makanan yang semula full hijauan menjadi mendapatkan makanan ekstra dalam bentuk ketela ini tadi, Laskar Ngarit. Oke, lalu kan teman-teman bertanya, sebenarnya apa sih resikonya kalau sapi atau padat kita itu keracunan ketela atau keracunan sianida? Sianida itu bekerja di dalam sel intraseluler, dia bekerja merusak kinerja mitokondria sehingga di situ terjadi perusakan mekanisme oksidasi. Ketika oksigen ini tidak bisa dimetabolisme, tidak bisa dialirkan ke tubuh, yang terjadi jaringan atau sel itu mengalami hipoksia atau anoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen, anoksia ini kehabisan, tidak ada oksigen. Sehingga yang terjadi apa? Megap-megap, sulit nafas, ndeprok, mati, Laskar Ngarit. Jadi Laskar Ngarit bisa membaca cara kerja racun sianida. Pasti akan dijelaskan intinya dari racun sianida ini adalah merusak pembakaran, merusak metabolisme oksigen. Sehingga tubuh kekurangan oksigen sebagai bahan bakar untuk metabolisme energi, Laskar Ngarit. Siap. Lalu bagaimanakah cara memberikan si ketela ini, baik itu pada sapi dewasa maupun sapi pedet yang lambung empatnya sudah berfungsi, yaitu tadi direndam, dialiri air, membuang sianida, bisa dalam posisi tercacah segar, artinya basah, bisa setelah dijemur, dicampur comboran yang lain, atau kadang-kadang sampai ada yang masak menjadi gaplek. Siap, Laskar Ngarit, itu boleh diberikan. Caranya adalah berikan secara bertahap kepada sapi dengan tujuan mengadaptasikan lambung supaya tidak terjadi asidosis, supaya tidak terjadi kematian mikroorganisme lambung, dan supaya tidak terjadi kembung, Laskar Ngarit. Siap, Laskar Ngarit Bras dimanapun Anda berada. Kesimpulannya, ketela
sangat beresiko bila diberikan pada pedet usia 2 bulan. Resikonya adalah keracunan asidosis karena perbandingan antara berat badan dengan resiko racun yang masuk sangat kecil, sangat rentan keracunan. Oke. Yang kedua kesimpulannya adalah ketela boleh diberikan dalam porsi yang terukur, diberikan secara bertahap dan sebaiknya diolah lebih dulu. Yang ketiga kesimpulannya, ketela bisa digunakan sebagai makanan alternatif penambah dari hijauan sebagai makanan pokok asalkan sebelumnya sudah diolah, dibebaskan dari sianida, diberikan dalam kondisi tidak asam atau tidak manju atau tidak busuk, serta diberikan secara bertahap pada sapi atau pedet bakalan yang sudah teradaptasi lambungnya. Sekian Laskar Ngelit Beras-Beras dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menonton. Please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Jangan lupa lemah teles Gusti Allah sing bales. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.